Halo semuanya, di sini saya Kadek Ade Lantari nomor 17. Saya Komawi Trisumaningsih nomor 18. Di sini kami akan membahas tentang Candi Gunung Kawi atau Candi Tebing Gunung Kawi yang terletak di Banjar Penaka, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Candi Gunung Kawi ini merupakan salah satu situs purbakala atau situs bersejarah yang ada di Desa Tampak Siring. Maka dari itu kami akan membahas lebih lanjut tentang Candi Gunung Kawi ini. Di sisi utara Gianyar, terdapat sebuah situs arkeologi yang menakjubkan. Di antara area persawahan bertingkat dengan sistem irigasi tradisional Subak, terdapat 10 candi yang dipahat pada dinding tebing batu pasir. Situs bersejarah bernama Candi Tebing Gunung Kawi ini termasuk dalam wilayah Banjar Penaka, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Candi Tebing Gunung Kawi diperkirakan telah dibangun sejak pertengahan abad ke-11 Masehi pada masa dinasti Udayana Warmadewa. Pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Raja Sri Haji Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkaja Stana Tunggadewa pada 944 sampai 948 Saka atau 1025 sampai 1049 Masehi dan berakhir pada pemerintahan Raja Anak Bungsu pada 971 sampai 999 Saka atau 1049 sampai 1080 Masehi. Asal mula nama Candi Gunung Kawi adalah gunung yang berarti gunung dan kawi yang berarti pahatan. Nama ini memang sesuai dengan keadaan candi yang dibuat dari batu tebing di pegunungan dengan cara dipahat. Penemuan situs Candi Gunung Kawi pertama kali ditemukan oleh peneliti asal Belanda tahun 1920. Sejak saat itu, terus dilakukan penelitian terkait situs purbakala Candi Gunung Kawi. Menurut penelitian, diketahui bahwa candi ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga pemerintahan anaknya bernama Anak Bungsu, tepatnya pada abad ke-11. Raja Udayana merupakan salah satu raja yang cukup terkenal pada masanya. Raja Udayana berasal dari dinasti Warmadewa dan kemudian menikah dengan seorang puteri dari Jawa bernama Gunapriya Dharmapatni. Dari pernikahannya tersebut, Raja Udayana memperoleh keturunan 2 orang anak yang diberi nama Erlangga dan Anak Bungsu. Salah satu yang menunjukkan Candi Gunung Kawi dibangun pada masa Udayana ialah tulisan yang dipahat di pintu semu. Dari tulisan ini, peneliti dapat menyimpulkan dan menafsirkan tentang keberadaan candi. Dalam prasasti Tengkulak yang berangka tahun 945 Saka atau 1023 Masehi, terdapat keterangan di tepi sungai Pakerisan terdapat sebuah kompleks pertapaan Katyangan bernama Amarawati. Para arkeolog berpendapat Amarawati mengacu pada kawasan tempat Candi Tebing Gunung Kawi ini berada. Secara tata letak, ke-10 candi tersebar di 3 titik. 5 di antaranya berada di sisi timur Sungai Tukat Pakerisan, sementara sisanya tersebar di 2 titik di sisi barat sungai. 5 candi yang berada di sisi timur sungai dianggap sebagai candi utama dari kompleks Tebing Gunung Kawi. Di sebelah utara dari sisi barat Sungai Tukat Pakerisan, terdapat 4 candi yang berderetan dari utara hingga selatan dan menghadap ke sungai. Sedangkan 1 candi lainnya berada di sisi selatan, kurang lebih berjarak 200 dari ke-4 candi tadi. Menurut sejarah, Raja Udayana dan Permaisuri Gunapriya Dharmapatni memiliki 3 anak, yaitu Airlangga, Marakata, dan Anak Bungsu. Sang sulung, Airlangga, kemudian diangkat menjadi Raja Kediri, menggantikan kakeknya, Empu Sendok. Saat Udayana wafat, tata diserahkan kepada Mahakata dan kemudian diteruskan kepada Anak Bungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi awalnya dibangun oleh Raja Marakata sebagai tempat pemujaan bagi arwah sang ayah.
Raja Udayana. Di antara ke-10 candi di kawasan ini, diperkirakan bangunan pertama yang dibangun adalah candi yang posisinya paling utara dari rangkaian 5 candi di timur sungai. Hal ini didasarkan atas tulisan Haji Lumah Ing Jalu, Beraksari Kadiri Kuadrat pada bagian atas gerbang candi. Tulisan ini bermakna sang raja dimakamkan di Jalu, Sungai Tukat Pakerisan, yang mengidentifikasikan candi ini yang dibangun sebagai tempat pemujaan arwah Raja Udayana. Keempat candi lainnya di rangkaian ini diduga dibangun untuk permaisuri dan anak-anak Raja Udayana. Sementara 4 candi yang berada di sisi barat, menurut arkeolog Dr. R. Goris, kemungkinan merupakan kuil Padarman yang didedikasikan bagi keempat selir dari Raja Udayana. Sedangkan 1 candi lainnya yang posisinya lebih ke selatan diduga dibangun untuk salah seorang pejabat tinggi kerajaan setingkat Perdana Menteri dan penasehat raja. Dari beberapa referensi sejarah pada zaman tersebut, keberadaan candi ini dapat dikaitkan dengan sosok Empu Kuturan. Empu Kuturan adalah utusan Raja Airlangga untuk adiknya, Raja Anak Wungsu. Di kemudian hari, Empu Kuturan diangkat menjadi penasehat utama raja dan memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan berdahulu. Keseluruhan kompleks candi ini difungsikan sebagai pura, sarana peribadatan keluarga kerajaan oleh Raja Anak Wungsu. Yang menarik, di sekitar candi itu ini terdapat sejumlah ceruk yang diidentifikasikan oleh para arkeolog sebagai tempat meditasi umat Buddha atau wihara. Ceruk-ceruk ini dipahat pada dinding tebing, sama seperti candi-candi Hindu di sekitarnya. Keberadaan kompleks candi Hindu yang berdampingan dengan pertapaan Buddha ini menunjukkan keberadaan berdahulu ketika itulah telah menerapkan toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama. Sekianlah penjelasan kami mengenai situs bersejarah Candi Gunung Kawi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.